Perpisahan Reus dengan Borussia Dortmund. Kieran McKenna jadi calon pengganti Pochettino. Meski juara, Inter masih terlilit hutang. Mourinho latih Besiktas. Indonesia masih berpeluang tampil di Olimpiade Paris. Halo football lovers, ayo subscribe dulu bagi yang belum dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Dalam lanjutan pertandingan Serie A, AC Milan harus menelan pil pahit setelah dikalahkan Torino dengan skor 3-1. Gol Torino dicetak oleh Dufan Zapata menit 26, Ivan Ilicic menit 40 dan Ricardo Rodriguez menit 46. Sementara Milan hanya membalas sekali lewat gol Ismail Benacer menit 55. Beda nasib dengan Milan, Atalanta justru menang 2-0 di kandang Lecce. Gol Ladea dicetak oleh Charles de Ketelaere menit 48 dan Gianluca Scamacca menit 53. Dengan kemenangan ini Atalanta memperlebar jarak menjadi 6 poin dengan AS Roma di peringkat ke-6 klasemen sementara. Terbang ke negeri Matador, Alaves berhasil menaklukkan Getafe dengan skor 1-0. Satu-satunya gol dicetak oleh Carlos Vicente pada menit 12 dengan tambahan 3 poin. Alaves menyalip Getafe di peringkat 10 klasemen sementara La Liga. Sedangkan di belahan dunia lain, Bayer Leverkusen telah memenangkan pertandingan terakhirnya di Bundesliga. Itu berarti skuad asuhan Xabi Alonso resmi menjadi tim Bundesliga pertama yang meraih gelar dengan cara invincible atau tak terkalahkan. Dilansir web resmi Bundesliga, Leverkusen menutup musim 2023-2024 dengan catatan 28 kemenangan dan 6 kali seri. Kini Leverkusen sejajar dengan Arsenal, Juventus hingga AC Milan sebagai tim invincible. Di laga lain, Borussia Dortmund menang besar 4-0 atas Darmstadt. Kemenangan ini sekaligus menjadi laga perpisahan bagi Marco Reus. Dilansir Sportsmax, dalam laga tersebut, Reus mencatatkan 1 gol dan 1 assist. Gol tersebut menjadi gol ke-100 sang pemain di Signal Iduna Park. Pasca pertandingan, Reus menghabiskan waktu dengan para pemain, staf, dan fans yang hadir di stadion. Sekali lagi, danke Marco. Kepergian Marco Reus membuat klub kehilangan sosok pemain sayap cepat dan tajam di lini depan. Oleh karena itu, manajemen Borussia Dortmund berusaha mencari pengganti di bursa transfer musim panas ini. Dilansir Mirror, Dortmund mulai mempertimbangkan untuk merekrut bintang muda Manchester United Mason Greenwood. Di Borussen, kabarnya siap bersaing dengan tim-tim lain seperti Napoli, Getafe, dan Juventus untuk mendapatkan tanda tangannya. Manajer Manchester City Pep Guardiola telah menyampaikan pernyataan yang membuat semua fans tenang. Dilansir Football Espana, pelatih asal Spanyol itu memastikan bahwa dirinya akan tetap mendukangi City musim depan. Musim depan adalah tahun terakhir dalam kontraknya dan Pep ingin menghormati segala kesepakatan dengan komitmen penuh pada klub. Bahkan pembicaraan soal perpanjangan kontrak sedang diupayakan. Sebelum meninggalkan Anfield dengan tenang, Jurgen Klopp diminta pendapat soal Arne Slot, sosok yang akan menggantikannya di kursi kepelatihan Liverpool. Menurut cuitan Fabrizio Romano, Jurgen Klopp menyampaikan pujian kepada Slot. Ia mengatakan bahwa Slot adalah manajer yang bagus. Ia percaya bahwa Liverpool akan berada di tangan yang tepat. Di tengah keraguan dengan masa depan klub, Klopp justru percaya bahwa Arne Slot akan bekerja dengan baik di Inggris. Kabar mengejutkan datang dari klub London Chelsea. Meski Mauricio Pochettino telah menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan, mereka tetap mempertimbangkan untuk memecatnya musim depan. Dilansir The Guardian, manajemen The Blues bahkan sudah menemukan pengganti yang cocok. Dia adalah Kieran McKenna, pelatih yang membawa Ipswich Town promosi ke Liga Inggris. Itu dinilai cocok untuk menangani skuad Chelsea yang didominasi oleh pemain muda.
Namun belum ada kepastian apakah Pochettino benar-benar akan dipecat akhir musim ini. Kepergian Roberto De Zerbi dari Brighton juga jadi kabar mengejutkan lainnya. Pelatih asal Italia itu sudah mengkonfirmasi akan berpisah dengan klub sesudah laga melawan Manchester United nanti. Namun ada yang menarik dari keputusan ini. Kemanakah tujuan De Zerbi? Dilansir Football Italia, De Zerbi yang tak diinginkan oleh Bayern Munchen muncul sebagai kandidat baru untuk menangani Napoli musim depan. Namanya muncul karena sang pelatih memiliki hubungan baik dengan klub tersebut. De Zerbi tercatat sebagai mantan pemain Napoli medio 2006 hingga 2010. Di persepak bolaan Spanyol, Barcelona tak henti-hentinya diterpa masalah internal. Setelah masalah finansial berkepanjangan, kini ada percikan api yang terjadi antara pelatih dan pemain. Dilansir Football Espana, pemain yang terlibat adalah Raphinha. Pemain asal Brazil itu terlibat cekcok dengan Xavi dan asisten pelatih saat ditarik keluar di pertandingan melawan Valencia. Saking kesalnya Raphinha sampai berkata-kata kasar dan menghina saudara laki-laki Xavi. Konon keduanya belum berbicara sampai sekarang. Aymeric Laporte dikabarkan sudah mulai tak betah di Arab Saudi. Dirinya meminta Al Nassr untuk membiarkannya pergi akhir musim ini. Menurut jurnalis Spanyol Mateo Moreto, tujuan utama Laporte adalah kembali ke Eropa, tepatnya Spanyol. Sikap ini pun disambut baik oleh klub-klub La Liga. Banyak yang bersedia untuk menampungnya. Tapi yang terdepan tetap Athletic Bilbao. Laporte sendiri merupakan jebolan Akademi Bilbao. Jadi pihak klub berniat ingin memulangkan si anak hilang musim panas nanti. Di tengah ketidakpastian status Toni Kroos dan Luka Modric musim depan, Real Madrid mulai bergerak mencari pengganti apabila kedua pemain hengkang. Dilansir Football Espana, beberapa nama mulai dirumorkan. Namun pihak El Real memprioritaskan gelandang Liverpool Alexis McAllister. Saat ini perwakilan Madrid sedang mempelajari kemungkinan untuk memboyongnya ke Spanyol. McAllister sendiri memiliki klausul pelepasan di angka 60 juta pound dan itu bukan masalah bagi Los Merengues. Inter Milan boleh jadi yang terbaik di Italia, tapi mereka masih dihantui oleh masalah finansial. Pemilik Inter saat ini, Suning dan keluarga Zhang masih harus melunasi hutangnya yang sudah mencapai 395 juta euro atau 6,8 triliun rupiah. Dilansir Football Italia, jika tak bisa melunasi pinjaman itu, kemungkinan terburuknya Inter akan dijual akhir musim ini. Pengelola keuangan asal Amerika Serikat, Oaktree, kabarnya sudah menemukan pembeli dari Arab Saudi yang bersedia mengakuisisi Inter. Setelah Fenerbahce, kini Besiktas mengonfirmasi kalau mereka sedang dalam pembicaraan dengan Jose Mourinho. Dilansir Football Italia, mantan pelatih AS Roma itu menyambut baik komunikasi yang dilakukan oleh Besiktas. Menurut laporan, wakil presiden klub Hussein Yücel akan berangkat ke Italia minggu depan untuk bertemu langsung dengan Mourinho. Jika kesepakatan tercapai, Besiktas akan meminta Mourinho untuk memasukkan nama Ricardo Quaresma ke dalam tim kepelatihan. Penjaga gawang Celtic dan mantan kiper timnas Inggris Joe Hart telah resmi mengakhiri karir sepak bola profesionalnya. Dilansir Sky Sport, Hart ingin mengakhiri karirnya dengan indah. Oleh karena itu, mantan kiper Manchester City itu merasa bahwa tahun ini jadi tahun yang tepat baginya untuk pensiun. Ia mengakhiri musim dengan memberikan gelar Liga Skotlandia ketiga secara beruntun kepada Celtic. Usai pertandingan terakhirnya, pemain berusia 37 tahun itu mendapat tepuk tangan meriah dari fans yang membentangkan spanduk besar bertuliskan Super Joe Hart di salah satu sisi stadion Celtic Park. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda dikabarkan masih berpeluang untuk tampil di Olimpiade 2024 di Paris. Dilansir Bola Okezon, Garuda Muda bisa tampil di Olimpiade sebagai tim yang menggantikan timnas Israel U23. Alasannya karena Israel saat ini berpeluang didepak dari FIFA usai rentetan aksi kejinya kepada Palestina. Namun Indonesia bukan pilihan pertama apabila Israel benar-benar dicoret. Slot Israel kemungkinan akan tetap diberikan kepada negara di Eropa agar wakil Eropa di Olimpiade tetap 4. Bek Borussia Dortmund tampak tampil buruk hanya 2 minggu sebelum timnya menghadapi Real Madrid di final di Wembley.
Namun, tidak jelas apakah gambar tersebut asli. Niklas Sule memang bukan pilihan utama di lini tengah pertahanan Borussia Dortmund musim ini. Meski begitu, seharusnya Niklas Sule tetap menjaga kebugaran tubuhnya. Dalam final Liga Champions nanti, Real Madrid tak akan diperkuat sang gelandang Aurelien Tchouaméni. Los Blancos bersiap untuk pertarungan mereka dengan Dortmund di Wembley pada 1 Juni dengan Tchouaméni diragukan tampil karena cedera. Sesuai laporan dari outlet Prancis L'Equipe, Tchouaméni tidak akan siap tepat waktu untuk final dan dia juga bisa melewatkan pertandingan pembuka Prancis di Euro 2024 melawan Austria pada 17 Juni. Selain Liga Champions, ada kabar di benua lain di mana Brasil dinobatkan sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita FIFA 2027 setelah pemungutan suara 211 negara anggota pada Kongres FIFA ke-74 di Bangkok, Thailand pada Jumat. Menurut Emily Kyo dari ESPN, hasil pemungutan suara ditentukan oleh Brasil versus tawaran bersama dari Jerman, Belgia, dan Belanda. Sementara Amerika Serikat dan Meksiko yang mencalonkan diri menjadi finalis ketiga sebelum negara-negara tersebut memutuskan mundur dari pencalonan 3 minggu lalu dan fokus menjadi tuan rumah Piala Dunia 2031. Berpindah ke Spanyol, Athletic Bilbao telah mengambil langkah penting dengan memperpanjang kontrak pelatih kepala Ernesto Valverde. Manajer berpengalaman itu akan mengakhiri kontraknya di Bilbao pada akhir musim ini setelah membawa klub meraih gelar Copa del Rey. Namun, pihak klub telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Valverde sejak final, dengan kesepakatan kini dikonfirmasi hingga tahun 2025. Dari berita bursa transfer, Newcastle United mengincar kiper Arsenal Aaron Ramsdale. The Magpies berpotensi mendapatkan Ramsdale karena sang kiper dikabarkan akan hengkang dari Arsenal setelah tidak mendapat menit bermain yang banyak. Kepindahan ke Newcastle akan bermanfaat bagi karir Ramsdale di Inggris dengan Gareth Southgate yang akan segera mengumumkan skuadnya untuk Euro bulan depan. Ramsdale akan bersaing dengan sesama kiper Inggris yakni Nick Pope. Mohamed Elneny, pemain terlama Arsenal saat ini, telah mengkonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub musim panas ini setelah 8,5 tahun. Dalam video yang menyentuh hati yang ditunjukkan kepada penggemar Arsenal di media sosial, Elneny mengatakan pada hari Jumat, "Gunners, saya di sini hari ini untuk mengirimi Anda pesan, untuk mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya." Cesc Fabregas menepati janjinya untuk membawa para pemain Como 1907 pergi berlibur ke Ibiza, Spanyol seusai promosi ke Serie A. Menariknya, para pemain Como 1907 terlihat mengenakan koper serupa dengan bertuliskan Como. FYI, Fabregas sempat berpidato di ruang ganti di depan Patrick Catrone dan kawan-kawan seusai Como dipastikan promosi. Saat itu, Fabregas sempat bertanya kepada para pemain apakah mereka menginginkan untuk berlibur ke Ibiza. Para pemain kemudian kompak menjawab iya. Klub Italia lainnya, Napoli, dikabarkan telah memasuki persaingan untuk merekrut penyerang Manchester United, Mason Greenwood, di bursa transfer musim panas ini. Napoli akan bersaing dengan Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, dan Inter Milan. The Red Devils diyakini menginginkan biaya transfer di kisaran angka 60 juta euro sebagai syarat klub-klub tersebut untuk mendapatkan tanda tangan sang winger. Sementara itu, dalam berita sepak bola nasional, Piala AFF ternyata bukan prioritas timnas Indonesia. Shin Tae-yong dapat target utama yang lebih menantang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu disampaikan King Erick ketika diwawancarai oleh Rosiana Silalahi belum lama ini. Ada beberapa diskusi, misalnya soal target. Ya, saya bilang target berikutnya ya 100 besar. Saya nggak bisa ngomong di turnamen tertentu. Target utamanya bisa tidak kita masuk 100 besar dalam 3 tahun ke depan, kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya berbicara mengenai Elkan Bagot yang tak datang membela timnas U23 Indonesia kala melawan Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Elkan sempat mendapatkan kritikan oleh netizen. Walau demikian, Erick Thohir menegaskan dirinya tidak mau untuk memberikan penghakiman terhadap Elkan Bagot yang disebut tak nasionalis oleh netizen Indonesia. Menurut Erick Thohir, tidak mudah untuk memanggil pemain yang berkarir di luar negeri saat sebuah turnamen tak masuk kalender FIFA.